Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang akan dibaca yaitu juznya juz 13, suratnya surat Yusuf, ayatnya ayat 83. Untuk itu dimohon untuk menyediakan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tawallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna syariqin. Qalu tawah, para saudara Yusuf yang tadi didakwa mencuri alat takaran tadi bersumpah tawah demi Allah. Jadi orang bersumpah itu biasa mengatakan wallah, tapi tawah juga bisa. Jadi wallah atau tawah itu kalau bersumpah begitu itu. Apa katanya? Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Kamu semua kan tahu, saya datang ke sini tidak akan untuk berbuat kerusakan di bumi. Wa ma kunna syarikin, dan aku bukan pencuri kan. Kamu kan tahu kok mendakwa kami sebagai pencuri. Lalu para bujangnya tadi menjawab, qalu fama jayauhu in kuntum kadzibin. Maka apa balasannya? Jika ternyata kamu bohong. Maksudnya apa? Bohong itu artinya katanya kamu tidak mencuri, tapi nyatanya nanti kedapatan barang itu dibawa oleh salah seorang dari kamu. Berarti kan kamu mencuri. Nah, kalau begitu kamu bohong. Lalu kalau kamu bohong begitu, lalu apa balasannya? Nah, gitu. Qalu jayauhu man wujida fi rahlihi wa huwa jayauh. Mereka menjawab itu, saudara-saudara Yusuf itu. Balasannya yaitu barang siapa yang salah seorang dari kami itu kalau kedapatan barang yang hilang itu ada di karungnya begitu. Bahwa jayauh, lah dia itu sebagai balasannya, dia yang perlu ditahan. Nah gitu. Kadzalika najib dzalimin. Nah, yang demikian itu balasan orang yang zalim. Jadi yang dibalas, yang dihukum ya orang yang mencuri begitu. Itu namanya balasan yang tepat itu, yang kena balasan orang yang zalim, yang berbuat tidak baik tadi, yang mencuri tadi itu. Fa bada'a bi'a'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung saudaranya mereka itu sebelum memeriksa karungnya Benyamin. Nah, jadi taktiknya Yusuf yang diperiksa yaitu karung-karung saudaranya dulu, sudah selesai baru memeriksa karungnya Benyamin. Nah, gitu. Tsumastakhrajaha min wi'a'in akhi. Nah, ternyata kemudian Yusuf itu mendapati barang itu ada di karungnya Benyamin dan dikeluarkannya itu dari karungnya Benyamin itu. Nah, ini berarti kan ya boleh dikatakan yang terjebak di dalam karungnya itu ada barang yang punyaan Benyamin itu. Padahal kan janjinya balasannya siapa yang kedapatan ada barangnya itu, dia yang ditahan dan begitu. Kadzalika kitna li Yusufa. Demikianlah Allah memberitahu ini. Demikianlah kami membuatkan kepada Yusuf itu supaya membuat rekayasa. Nah, ini suatu rekayasa yang diajarkan Allah pada Yusuf untuk menahan supaya saudara Benyamin itu tetap berada di tempat Yusuf gitu itu. Makana liya'khudha akhahu fidinil maliki. Dan tidak sepatutnya kami Yusuf akan menghukum Benyamin dengan hukumnya raja. Kami tidak akan menghukum dengan hukumnya raja. Illa ayyasha, kecuali kalau Allah menghendaki. Illa ayyasha Allah, kalau Allah menghendaki. Nanfa'u darajatin man nasya'u wa faqa kulli dzi ilmin alim. Maka Allah meningkatkan derajat orang yang dikehendaki. Ya, orang yang dikehendaki ya ini tadi Yusuf itu. Dia orang yang baik-baik dalam segala hal, dalam ceritanya tadi. Nah, itu ditingkatkan derajatnya.
ke derajat tinggi, terbukti nanti dia jadi pejabat di negara itu kan begitu. Itu yang menaikkan Allah, tapi lantaran ya perbuatan Yusuf yang baik-baik tadi. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan orang yang ditingkatkan derajatnya Yusuf itu ditingkatkan derajatnya di atas setiap orang yang punya ilmu, karena dia punya ilmu dari Allah. Tapi Allah sudah beritahu bahwa di atas orang yang punya ilmu pun ada pihak yang maha mengetahui, yaitu Allah. Jadi Allah yang maha mengetahui memberi ilmu kepada Yusuf dengan cara Yusuf diajari membaca rekayasa tadi untuk ya supaya Benyamin tetap padanya itu atas kehendak Allah. Jadi Yusuf pinter buat rekayasa, tapi itu yang ngajari Allah. Jadi Allah lebih pinter dari Yusuf dalam hal membuat rekayasa tadi gitu. Qalu iya syek pakot saroko aku lahu min qabl. Nah, ini saudara-saudara Yusuf itu mengucapkan ucapan yang menyerikkan hati Yusuf. Apa katanya? In yasrik, jika saudaranya yaitu Benyamin tadi mencuri, ya paling banter ya pakot. Tunggu, saudara yang dulu pun sudah mencuri. Dari seolah-olah karena Benyamin mencuri, ya paling-paling ya saudaranya yang namanya Yusuf dulu ya pernah mencuri lah gitu loh. Jadi seolah-olah ya menyangka pun dakwah Yusuf pun paling-paling dulu ya pernah mencuri. Yang saudaranya mencuri kok, paling-paling Benyamin kan ya ikut-ikut kakaknya kan begitu. Nah, Yusuf tahu tuh ucapan seperti itu. Fasarroha Yusufu fi nafsih. Yusuf menyembunyikan perasaan jengkelnya, anyelnya kepada saudara yang seolah mendakwa bahwa Yusuf pun mungkin dulu juga mencuri begitu itu. Itu perasaan itu dipendam, tidak dilahirkan. Walam yubdiha lahum, dan tidak ditampakkan pada mereka yang mengucapkan itu. Qala antum sarum makana. Dia yang mengumpat dalam diri sendiri. Wah, kamu itu orang yang paling jahat kedudukannya. Nah, itu Yusuf mengucapkan seperti itu. Tidak terang-terangan kepada mereka bahwa mereka lah sebenarnya yang tempat kedudukan paling jelek itu saudara Yusuf yang membuat menyangka-nyangka bahwa Yusuf juga pencuri, paling banter orang adiknya mencuri, ya, gitu kan. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka terangkan. Qalu, berkatalah ini saudara-saudara Yusuf tadi, ya ayyuhal aziz, innalahu aban syekho kabiro. Lalu saudara-saudara itu berkata kepada Raja Aziz ya. Raja Aziz itu yang dulu membeli Yusuf itu pada waktu ada di sumur itu. Dia mengatakan kepada rajanya itu, innalahu, sesungguhnya Benyamin itu mempunyai seorang ayah yang sudah tua, renta. Lahu aban syekhon kabiro. Jadi Benyamin itu mempunyai orang tua, menurut bapak yang sudah tua renta. Oleh karena itu, fakhud akadana makanahu, maka ambillah salah seorang dari kami ini sebagai penggantinya untuk ditahan. Jadi yang ditahan jangan Benyamin. Benyamin biar ikut pulang karena bapaknya sudah tua renta seperti itu, kasihan. Nah, itu maksudnya itu. Kami aja salah seorang pilih saya untuk menggantikan kedudukan Benyamin yang bersalah karena dalam karungnya ada barang curian tadi kan begitu. Inna naro kaminal musinin, sesungguhnya kami ini tahu kamu itu ada orang yang buat baik. Jadi kalau sudah biasa berbaik, saya mengajukan permohonan seperti ini, mudah-mudahan ya dikabulkan. Kami saja salah seorang yang ditahan gitu. Qala ma'adallahi anna akhudha illa mau wajadna mata'ana indahu. Maka berkatalah Aziz itu, aku mohon perlindungan kepada Allah, aku tidak akan menahan orang yang tidak kedapatan di dalam karungnya itu barang curian tadi. Dia sudah bersumpah itu, aku tidak akan menahan orang yang di karungnya tidak ada barang curian tadi. Yang ada kan Benyamin. Ya begitu kan. Lah mestinya yang tahan ya Benyamin toh. Begitu. Inna idal zalimun, sebab kalau saya berbuat demikian,
menahan saudaranya sebagai penggantinya. Itu kalau saya berbuat demikian, aku termasuk orang yang dolim itu. Pala mastai asu minhu kolasu najia. Maka tatkala mereka itu sudah berputus asa. Karena apa? Menghimbau kepada sang raja supaya salah seorang sebagai pengganti Benyamin tidak patuhi, tidak diizinkan. Mereka putus asa itu. Setelah putus asa, kholasu najiyah, mereka itu lalu menyembunyi, menyendiri dan mengadakan perundingan. Berunding itu saudara-saudaranya itu. Apa yang dirundingkan mereka itu? Qala kabiruhum, berkatalah saudara yang paling besar dari mereka itu, anak sulungnya itu ngomong gini. Dia berkata, alam ta'lamu ana abakum qad akhadha alaikum mautikon minallah. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya bapakmu kan sudah ngambil janjimu, janji yang kuat yang dipersaksikan Allah. Yang janjinya apa? Bahwa kamu akan membawa kembali ya Benyamin dan saudaranya, itu kan begitu janjinya itu. Wa min qablu ma faratum fi Yusuf. Padahal sebelumnya itu telah pernah berbuat menyia-nyiakan Yusuf, gitu. Pada waktu dulu kamu minta pada bapakmu, Yusuf mau diajak bermain-main, ya kan? Mau dijaga, tahu nyatanya kamu katanya tinggalkan bermain-main untuk menunggu barang banyak, tahu dia diterkam serigala, kan begitu. Itu kan kamu dulu kan menyia-nyiakan Yusuf. Oleh karena itu, falam abrokal ardo, aku tidak akan meninggalkan negeri ini. Nah, ini kakak yang paling besar ngomong begitu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini. Hatta ya'danali, sampai atau sebelum bapakku mengizini aku. Au yahkuma Allahu li, atau Allah telah memutuskan kepadaku. Bahwa khairul hakimin, dan Allah itu maha sebaik-baik memberi keputusan. Lalu setelah berunding seperti itu, lalu kakak yang paling besar itu mengatakan, irji'u ila abikum, kamu kembalilah, pulanglah kepada bapak kita itu. Fakulu, katakan pada kamu sekalian harap mengatakan pada bapak-bapakmu, bapak-bapak kita itu, ya abana, ya bapakku, inabnaka syarab, sesungguhnya anakmu yang namanya Benyamin itu mencuri itu, sebagai pencuri, ketangkap basah mencuri gitu. Bama syahidna illa bima alimna, aku tidak menyaksikan kecuali hanya sekedar apa yang kamu ketahui peristiwanya itu. Bama kunalil ghaibi khafidin, dan tidaklah kami terhadap barang yang itu menjaganya. Artinya kami tidak ngerti masalah yang sebenarnya nggak ngerti, oleh karena itu ya menjaga wong tidak mengerti kan begitu. Was alil qaryata allati kunna fiha, ya Bapak, tanyakan saja kepada negeri di mana aku berada, negeri Mesir itu. Walngirul lati akbalna fiha, dan juga tanyakan kepada para itu kafilah yang datang ke negeri itu bersama saya. Wa inala sotikun, dan sungguhnya kami itu betul-betul benar ya Bapak. Aku benar betul loh. Tanyakan saja ke negeri Mesir itu. Aku di sana kan, dan tanya itu kafilah yang datang bersama saya itu. Tanyakan tentang peristiwa kejadian ya bahwa Benyamin mencuri itu. Aku nggak tahu apa-apa, ya taunya ya Benyamin ketangkap mencuri gitu loh. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Nah, maka setelah mereka berkata demikian kepada Nabi Yakub, Yakub menjawab, qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Lalu Yakub menjawab, hanya kamu sendirilah yang menganggap bahwa apa yang kamu kerjakan itu yang baik. Itu yang ngomong begitu hanya kamu sendiri. Jadi yang kamu lakukan itu belum tentu baik, tapi kamu menganggap itu baik. Jadi apa yang kamu lakukan itu yang memandang baik hanya kamu sendiri gitu.
Wasabrun jamil, maka kalau saya hanya sabar. Sabar itu baik. Ya, itu kata Yakub. Dia hanya bersabar saja. Ya, kamu berkata bagaimana, entah itu menipu apa tidak, itu yang anggap baik kan hanya kamu sendiri. Tapi yang penting aku harus sabar. Sabar itu baik. Lalu itu kata Nabi Yakub. Asallahu ayatiani bihim jami'a. Mudah-mudahan atau semoga Allah mendatangkan kepada kami atau mengembalikan kepada kami semuanya anak-anakku termasuk Benyamin itu. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana, mengetahui semua persoalan yang menyangkut Benyamin. Senyatanya bagaimana itu yang tahu Allah, dan Allah akan bijaksana. Kalau memang Benyamin itu tidak salah, nanti ya dikembalikan pada saya, begitu mestinya begitu itu. Ya, kami serahkan urusan pada Allah. Allah masih bijaksana. Wa tawalla anhum, maka berpalinglah Nabi Yakub bapaknya itu kepada mereka itu dan berkata dalam hati sendiri, ya asafa ala Yusuf, sedih hatiku memikirkan Yusuf. Dia berpaling dari anak-anaknya yang ngomong tadi, yang banyak tadi, lalu dia berpaling lalu mengomong diri sendiri itu, alangkah sedihku memikirkan Yusuf, begitu. Wa yadat ainahu minal husni wa waqadim, sampai kedua matanya itu memutih karena kesedihan, karena sedih memikirkan Yusuf itu. Wa waqadim, dan dia itu orang yang suka memendam perasaan. Ya, perasaan sedihnya itu ditahan-tahan, tidak pernah dikeluarkan. Maka dia itu pemendam rasa. Jadi perasaan sedihnya itu ditahan-tahan terus sampai dia matanya menjadi putih lah, begitu itu.